Halo guys, jumpa lagi di channel Filmania. Pada kesempatan ini, gue akan membahas tentang film yang bergenre komedi thriller. Film ini berdasarkan kisah nyata ya guys. Judulnya adalah Cocaine Bear. Jadi pada tahun 1985, seorang narapidana penyeludup narkoba, Andrew Thornton, melemparkan sekantong kokain dari pesawat ke hutan Georgia. Kokain itu pun ditemukan dan ditelan oleh seekor beruang hitam. Seekor beruang hitam yang berubah ganas akibat kecanduan kokain dan menyerang semua orang di dekatnya karena tidak sengaja mengkonsumsi paket narkoba yang tergeletak di tengah hutan. Cocaine Bear adalah film yang diproduksi oleh Universal Pictures, ditulis oleh penulis ternama Jimmy Warden dan disutradarai oleh Elizabeth Banks. Dari cerita yang dibangun oleh Jimmy Warden, film ini akan terkesan sangat seru untuk ditonton. Apalagi untuk film Cocaine Bear ini dibintangi oleh aktor dan aktris film yang sangat berbakat dan tidak perlu diragukan lagi kemampuan beraktingnya, seperti Kerry Russell, Aden Ernst, dan Oshia Jackson Jr. Sebelum kita mulai membahas film ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini ya guys. Scene pertama film ini dibuka dengan seseorang yang melemparkan beberapa kantong kokain secara random ke hutan Georgia. Orang ini adalah Andrew Thornton, narapidana penyeludup narkoba. Kalau kalian lihat, dia pun sudah dalam pengaruh kokain karena tingkah lakunya nggak karuan saat melempar kokain. Coba lihat saja pada saat mau terjun dari pesawat ya guys. Nah, kemudian scene dilanjutkan di daerah hutan lindung Chattahoochee, Georgia, berlatar belakang tahun 1985, di mana ada pasangan hipis yang sedang kasmaran membahas masa depan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan di hutan tersebut untuk berpetualangan yang tanpa disadari sebenarnya ada jejak beruang yang mereka lewati dan ada tas yang tergantung di pohon. Tas inilah yang dijatuhkan oleh Andrew Thornton tadi ya guys. Tiba-tiba saat mereka di atas bukit menikmati pemandangan yang indah, mereka melihat seekor beruang. Lantas, dengan kesempatan yang bagus ini, Olaf mencoba untuk memfoto beruang tersebut. Ketika sedang memfoto beruang tersebut, Olaf menyadari ada yang aneh dengan tingkah laku beruang tersebut. Karena beruang tersebut joget-joget tidak jelas membunturkan kepalanya ke pohon, lalu pohonnya pun dipeluk-peluk. Beberapa saat kemudian mereka kaget tiba-tiba beruang itu sudah ada di hadapan mereka. Dengan tegas mereka langsung untuk lari. Namun sungguh malang nasib Elsa ketika ingin menolong Olaf yang terjatuh, malah dia yang diterkam beruang. Tamatlah riwayat Elsa guys. Film dilanjutkan ke scene berikutnya di mana pembawa acara berita di salah satu stasiun setempat memberitakan bahwa ada kokain senilai jutaan dolar jatuh dari langit di daerah Knoxville, Tennessee. Kokain tersebut ditemukan pada mayat seorang pria yang jatuh sampai tewas saat parasutnya gagal dibuka. Jadi mayat ini adalah Andrew Thornton ya guys, yang sebelumnya ada di scene pertama film ini. Detektif Wolf yang menangani kasus ini sudah tahu identitas mayat tersebut. Ternyata Andrew Thornton adalah salah satu anak buah Sid White yang berasal dari Missouri, di mana Sid White merupakan pengedar narkoba terkenal yang punya hubungan dengan Colombia. Sid mempunyai anak buah bernama David. Mereka bertemu dan membicarakan kokain yang jatuh dari pesawat. Mereka berencana untuk mencari kokain yang jatuh tersebut di hutan lindung Chattahoochee, Georgia. Sementara di hutan lindung Chattahoochee, Georgia, sepasang anak yang bernama Henry dan Dee sedang melakukan perjalanan ke air terjun rahasia. Mereka berjalan kaki melintasi jalan hutan yang sebenarnya ada bahaya yang mengancam mereka. Sari, ibunya Didi, mengetahui bahwa anaknya bolos sekolah dan tidak izin dengannya untuk pergi ke air terjun rahasia. Sari panik dan langsung segera bergegas untuk mencari Didi ke hutan. Ketika Henry dan Didi sedang bermain di hutan, tanpa sengaja Didi menemukan sebuah paket yang terbungkus lakban coklat. Didi menebak isinya adalah narkoba. Dilihat dari bentuknya seperti kokain, dan Harry pun setuju dengan pendapat Didi. Lalu tanpa merasa takut, mereka mencoba kokain tersebut sehingga kondisi mereka agak ngefly ya guys. Tak jauh dari tempat tersebut mereka menemukan paket narkoba lagi.
Ketika mereka masih nge-fly, tanpa disadari tiba-tiba ada beruang di depan mereka sambil menyembunyikan kokain. Mereka kaget dan langsung lari dari beruang tersebut. Mereka mengira bahwa beruang tersebut telah mengkonsumsi banyak kokain. Kemudian scene berlanjut di mana Ibu Sari Didi mencari anaknya di kantor ranger hutan. Dia menjelaskan anaknya pergi ke air terjun. Tapi Liz, si ranger itu justru memberitahu bahwa anak di bawah usia 16 tahun harusnya didampingi orang dewasa kalau pergi ke hutan. Sari pun mengelak bahwa anaknya kabur ke air terjun tanpa izin. Di tempat ranger Liz ada Peter, dia adalah perwakilan inspeksi satwa liar. Maka Liz dan Peter akan membantu untuk mencari anaknya yang hilang. Sementara itu, anak buah Sid, David dan Eddie datang ke hutan untuk mencari kokain yang hilang. Sebelum mencari kokain di hutan, David pergi ke toilet pintu masuk hutan. Tiba-tiba di dalam toilet tersebut ada sekelompok remaja ingin meminta uang. Mereka tidak tahu kalau David adalah anak buah bos pengedar narkoba. Lalu mereka menyerang David. Tapi tak ada satupun yang menjatuhkan David, malah mereka yang babak belur. Tapi tanpa disadari, punggung David terkena pisau. Beberapa saat kemudian, Eddie pun masuk ke toilet untuk melihat David. Kenapa lama sekali dalam toilet? Eddie kaget David diserang remaja konyol dan kena tikam pisau di punggungnya. Lalu Eddie memeriksa kelompok remaja tersebut dan ditemukan paket kokain, di mana kokain itu adalah kokain yang mereka cari. Dan mereka pun menanyakan dari mana asal kokain tersebut. Remaja itu pun menjelaskan dan ingin mengantarkan mereka ke tempat kokain itu ditemukan. Kemudian di hutan, Sari, Peter, dan Liz sedang mencari Didi. Mereka menemukan Henry berada di atas pohon. Henry menjelaskan ada beruang yang mengejarnya, jadi dia lari ke atas pohon. Dan itu bukan beruang biasa pada umumnya, tapi mereka tidak menanggapinya dengan serius. Hingga akhirnya beruang itu datang tiba-tiba menyerang Peter dan Liz. Liz mencoba menembak beruang itu tapi tidak mengenainya. Malah beruang tersebut menyerang Liz hingga kakinya terluka. Peter menemukan sisa-sisa kokain yang telah dikonsumsi beruang. Lalu dia berlari ke atas pohon untuk berlindung, tapi sungguh naas nasib Peter. Beruang mengejarnya sampai ke atas pohon dan menyerang Peter hingga tewas. Ketika beruang menyerang Peter, yang lainnya berusaha untuk melarikan diri. Liz lari ke kantornya, di mana kantornya ada remaja konyol yang menyerang David. Tapi tanpa disadari, beruang itu datang di depan kantor Liz. Mereka kaget, ternyata beruang itu mengikuti Liz sampai kantor. Karena panik dan takut, Liz tidak sengaja menembak salah satu remaja konyol tersebut. Beberapa saat kemudian, beruang tersebut menyerang remaja konyol yang satunya lagi dengan mencakar mukanya di balik pintu. Kemudian tidak lama setelah kejadian tersebut, ambulan datang. Para medis pun masuk ke kantor Liz dan mereka kaget ada korban di depan pintu dan menemukan Liz yang tidak berdaya karena shock dan takut. Para medis memeriksa Liz dan yang satunya memeriksa keadaan kantor. Tiba-tiba para medis pria menemukan beruang di salah satu ruangan kantor. Beruang tersebut menyerangnya dan para medis pria tertindih beruang dan pintu yang dihancurkan beruang. Setelah berhasil bebas dari serangan beruang, mereka pun melarikan diri dengan mobil ambulan. Ternyata beruang tersebut malah mengejar ambulan yang mereka kendarai. Sungguh apes memang nasib mereka. Beruang tersebut dapat mengejarnya dengan lompat masuk ke dalam ambulan dan menyerang mereka. Sementara supirnya mental karena menabrak pohon yang tidak memakai sabuk pengaman. Mereka tewas seketika karena serangan beruang. Sementara di lokasi lain hutan tersebut, David, Eddie, dan remaja konyol sedang menuju lokasi kokain yang ditemukan remaja konyol tersebut. Tapi tanpa diduga, ada detektif Bob yang telah menemukannya. Detektif Bob itu tidak sengaja menemukan tas kokain tersebut ketika sedang beristirahat di gazebo tengah hutan. Ketika David, Eddie, dan remaja konyol tersebut tiba di gazebo, remaja tersebut kaget dan mengatakan kepada David, tas kokain itu telah lenyap. David langsung marah dan mengancam remaja konyol tersebut. Dan tiba-tiba detektif Bob muncul dari atas gazebo tersebut. Mereka saling menodongkan pisau memperebutkan tas kokain tersebut. Ketika berdebat dan ingin berkelahi, tiba-tiba datang beruang yang sempoyongan. Lalu beruang tersebut menindih Eddie yang sedang tiduran terkorap di tanah. Mereka panik menyangka Eddie telah mati. David pun menolongnya dengan mencoba menyingkirkan beruang tersebut. Namun tiba-tiba beruang itu bergerak bangun dan Eddie pun masih hidup.
Beruang tersebut bangun karena mengendus bau kokain yang terjatuh dari kantong David. Dengan cepat beruang pun langsung memakan kokain tersebut. Alhasil beruang kembali McFly dengan tingkahnya yang aneh dan berdansa dengan Eddie. Tiba-tiba detektif Bob tersebut tertembak dan mereka tidak tahu siapa yang menembaknya. Beberapa saat kemudian Sid datang membawa senapan dan mereka pun tahu siapa yang menembak detektif Bob. Tanpa disadari, tas kokain tersebut jatuh dari atap gazebo dan beruang mengambilnya. Pada saat itu ada polisi, anak buah detektif yang datang ke gazebo. Dia berkhianat dengan membantu Sid, meninggalkan detektif Bob mati di atas gazebo. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari beruang tersebut agar mendapatkan tas kokain tersebut. Sementara Sari dan Henry telah sampai di tempat semacam gua, dan mereka meyakini di sana ada beruang yang membawa Didi. Setelah mereka masuk ke dalam gua, tak membutuhkan waktu lama mereka menemukan Didi bersama anak beruang. Mereka kaget dengan adanya anak beruang, tapi Didi menjelaskan bahwa mereka tidak berbahaya. Lalu mereka berjalan ke arah luar gua dan menemukan air terjun. Mereka mencoba mencari jalan pulang. Sid dan komplotannya tiba di gua. Mereka menemukan sebagian tes kokain di dalam gua, namun Sid memutuskan untuk mencarinya lagi karena kokain yang hilang masih banyak. Ketika menyusuri gua, Sid dan komplotannya menemukan air terjun. Lalu Sid menemukan tas kokain bergelantungan di ranting pohon. Mereka melihat ada seorang ibu dan anak-anak. Sid menahan mereka agar tidak pergi. Lalu ketika mereka ingin mengambil tas kokain tersebut, anak-anak beruang menyerang Sid. Sid menendang anak-anak beruang tersebut sehingga anak-anak beruang tersebut berteriak. Karena teriakan tersebut, induknya beruang pun datang dari atas. Merasa anaknya dalam bahaya, beruang tersebut menyerang Sid. Sid menembaknya sampai beruang itu jatuh, dan tembakan Sid tanpa sengaja mengenai David. Sid pun bergegas mengambil tas kokain yang tergantung di ranting pohon. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan kokain tersebut dekat beruang yang jatuh. Beruang tersebut menghirup kokain lagi dan sekejap langsung bangun kembali menyerang Sid. Ternyata pengaruh kokain sangat kuat untuk membangkitkan adrenalin beruang tersebut. Ketika Sid mencoba mengambil tas kokain yang bergantungan di ranting pohon, beruang malah merobek perut Sid hingga berantakan, dan isinya dimakan anak-anak beruang tersebut. Sid berakhir jadi santapan beruang. Kemudian yang lainnya selamat dari serangan beruang tersebut dan pulang dengan selamat sampai tujuan rumahnya masing-masing. Akhir kata, terima kasih banyak ya guys sudah menonton dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Filmania dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.